Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini saya kembali memandu sahabat guru hebat semua, khususnya di dalam memberikan aplikasi SKP Guru periode Januari sampai dengan Juni dan dilanjutkan dengan SKP periode Juli sampai dengan Desember 2021 melalui metode inisiasi berbasis Excel. Tentu dari keseluruhan telah memuat format SKP periode Juni dan format SKP periode Desember, dilengkapi dengan penanggalan yang mengacu pada edaran Menteri Parmenakpan dan RB tahun 2021. Nah, saya awali dengan bahwa aplikasi SKP lengkap yang mengacu pada tahun 2021, khususnya di periode Juni dan juga di periode Desember tahun 2021 berbasis Excel, ini sudah dilengkapi dengan format SKP periode Januari sampai Juni, yang di sini saya sudah pandu dengan 5 format, dan juga dilengkapi dengan SKP periode Juli Desember 2021 menggunakan 15 format yang juga sudah penanggalannya tentu sesuai dengan periode Juni dan Desember tahun 2021. Nah, khusus di periode Januari sampai dengan Juni 2021, maka panduan yang sudah saya berikan di sini, sahabat guru hebat, cukup menginput nama guru dan kepala sekolah pada data awal. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan memilih pangkat guru dan juga kepala sekolah sesuai pilihan yang sudah disediakan, dan dilanjutkan dengan memasukkan kode pangkat sesuai dengan pilihan yang jika sahabat guru hebat pangkatnya di golongan 3A itu akan memilih nomor 5, sedangkan di golongan 4B memilih 11, memilih 10, dan di golongan 4C di angka nomor 11. Nah, tentu di berikutnya bagaimana di sini sudah dipandu juga, khususnya memastikan periode SKP 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2021 yang sudah disiapkan di pilihan, dan ini juga sudah tidak perlu diganti atau diubah sesuai dengan penanggalan yang sudah diberikan, khususnya di periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2021. Nah, di selanjutnya adalah bagaimana menginput tugas utama guru dan juga tugas tambahan pada formulir SKP, khususnya terkait dengan angka pembelajaran dan juga tugas tambahan yang tentunya diberikan oleh sahabat guru hebat semua sesuai dengan SK penetapan oleh atasan langsung, dalam hal ini adalah kepala sekolah. Nah, tentu di berikutnya bagaimana menyesuaikan pengembangan profesi keberlanjutan dan tugas tambahan sesuai dengan Permenakpan dan RB 2016. Ini tentu akan membantu sahabat guru hebat di dalam menjabarkan angka kredit dari masing-masing formulir SKP yang sudah dibuat. Nah, oleh sebab itu saya akan pandu secara singkat sahabat guru hebat, khususnya di dalam menginput data awal pada SKP yang sudah saya pandu. Saya awali dengan periode
Januari sampai dengan Juni, khususnya dimulai dengan pengisian di data awal. Nah, di data awal ini tentu seperti yang sudah saya sebutkan, setelah menginput nama, lalu dilanjutkan dengan NIP, dan yang berikutnya adalah yang akan digunakan itu pada kolom pangkat jabatan dan golongan. Di sini tinggal memilih. Kalau memang pangkatnya adalah pembina tingkat 1-4B, dilanjutkan dengan mengklik tentunya pangkat yang sesuai. Setelah itu selesai, dilanjutkan dengan menginput nama kepala sekolah, NIP, kemudian juga dilanjutkan dengan di sini adalah pangkatnya, pilihan pangkat kepala sekolah. Dan setelah itu yang cukup penting dilakukan itu adalah pada periode SKP. Nah, di periode SKP, karena ini kita mulai dari Januari, maka di periode SKP ini tidak perlu diganti, yaitu menggunakan 1 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021. Nah, setelah itu dilakukan, maka akan secara otomatis akan muncul mulai dari covernya itu SKP periode 1 Januari 2021 sampai dengan 30 Juninya sudah sesuai. Kemudian dilanjutkan dengan formulir SKP-nya yang masih mengikuti aturan yang lama. Kemudian dilanjutkan dengan secara lengkap di sini sampai kepada penilaian yang akan langsung dilakukan oleh atasan, yaitu kepala sekolah. Kemudian juga dilanjutkan dengan prestasi, yang dalam ini adalah sasaran kerja pegawai SKP-nya meliputi orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama kepemimpinan, dan lalu di berikutnya akan muncullah nilai prestasi kerja. Nah, setelah ini diselesaikan, tentu di bagian bawah masih ada beberapa penanggalan. Nah, ini yang cukup penting penanggalannya, yaitu dibuat pada tanggal 27 Juni tahun 2021. Kemudian diterima juga tanggal 27 Juni, dan tentu diterima oleh atasan. Pasti akan memerlukan rentang waktu karena jaraknya berbeda tempat tentunya. Sahabat guru hebat bisa menempatkan di tanggalnya di sini adalah di 30 Juni 2021. Nah, sampai di sini kita selesai, khususnya di dalam membuat SKP periode Januari sampai dengan 30 Juni tahun 2021. Nah, tentu di selanjutnya itu adalah akan masuk kepada SKP periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2021. Nah, tentu ini perbedaan SKP yang akan kita lakukan itu adalah menggunakan sistem manajemen kinerja pegawai negeri, yang tentu untuk sekolah yang belum menerapkan penilaian secara langsung dari rekan sekerja maupun bawahan, maka inilah menggunakan metode dasar atau metode inisiasi. Nah, tentu panduan yang akan saya berikan di sini adalah menggunakan metode dasar atau inisiasi, bukan menggunakan metode pengembangan. Nah, oleh sebab itu saya mulai dulu dari pertama. Itu tentu yang paling penting di dalam metode inisiasi itu adalah keberhasilan sahabat guru hebat semua melakukan penjabaran mutu pada satuan pendidikan. Nah, di sini tentu sudah saya pandu bagaimana penjabaran mutu pendidikan itu. Dari yang pertama adalah terwujudnya visi misi sekolah
yang sudah dijabarkan di pimpinan, di kepala sekolah, tentu di sini sudah berhasil saya padukan di sini antara SMA, SMK dan SLB itu tentu bisa digunakan. Nah, tentu di sini nomor 1 sampai dengan nomor 6 ini adalah pilihan untuk SMA, dan tentu juga di beberapa bagian khususnya di nomor 6 dan nomor 7, 6, 7 dan 8 ini adalah memiliki perbedaan yang bisa dipilih antara jenjang SMA dan SMK. Khusus untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah di jenjang SMA, sedangkan di SMK bisa mengambil dari 1, 2, 3, 4, 5 dan masuk kepada 7, 8. Ini adalah di SMK. Nah, kemudian di berikutnya di penjabaran mutu dari kinerja wakil kepala sekolah ini sudah bisa digunakan di semua jenjang, baik itu SMA, SMK dan SLB, atau di jenjang di bawahnya itu silahkan digunakan, sampai kepada di peran guru. Peran gurunya itu tentu sudah masuk kepada pembelajaran model inovatif dan berbasis teknologi telah dilaksanakan oleh guru, sampai kepada instrumen penilaian berbasis HOT setelah dikembangkan oleh guru. Ini juga aspek dari guru. Nah, kemudian di pengawas pembinanya juga sudah kita berikan perannya di sini dan kepala sekolah, sehingga penting untuk memilih dari aspek-aspek penjabaran mutu dan peran ini akan masuk ke dalam rencana kinerja. Nah, tentu di rencana kinerja di sini tinggal dari 7 yang ada itu silahkan memilih. Saran saya itu silahkan memilih 2 rencana kinerja atasan yang akan diambil oleh sahabat guru hebat semua. Silahkan dipilih, lalu dilanjutkan dengan 2 aspek berasal dari kinerja wakil kepala sekolah, dilanjutkan dengan 2 aspek atau dua indikator kinerja yang berasal dari guru itu sendiri, dan jangan lupa ditambah pengembangan keprofesian berkelanjutannya dan tugas tambahan. Nah, tentu ini adalah rencana kinerja yang dapat dipilih sehingga memungkinkan ini diselesaikan dalam rentang waktu, yaitu dari bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2021. Nah, di berikutnya adalah bagaimana keberhasilan sahabat guru hebat untuk menetapkan di rumusan masing-masing indikator kinerja, yang di sini juga sudah saya pandu, yang menjadi 3 aspek di dalam setiap rencana kinerja, yang dimulai dari kuantitas, kualitas, dan juga waktu. Nah, tentu yang menjadi penting itu adalah bagaimana penetapan targetnya, karena target inilah yang nanti akan diukur agar realisasinya benar-benar sesuai dengan target atau bahkan melebihi target yang sudah ditetapkan. Nah, di tahap berikutnya adalah bagaimana keterkaitan dari rencana kinerja itu terkait dengan angka kredit. Ini dipersilahkan untuk semua satuan pendidikan untuk membentuk tim angka kredit. Ya, kemudian nanti dilanjutkan dengan melakukan verifikasi. Nah, ini semua penanggalan ini masih 27 Juli 2021. Ya, artinya dari rentang tadi di poin rencana kinerja itu dibuat di 1 Juli 2021. Kemudian nanti di keterkaitan itu juga masih di 1 Juli. Kemudian setelah verifikasi ini artinya sudah selesai proses penyusunan, maka diperkirakan itu 27 Juli itu sudah dilakukan verifikasi sampai ke review dan juga
dilanjutkan dengan tanggal 27 Juli itu dilakukan penetapan. Nah, ketika sudah diselesaikan penetapan rencana kinerja yang sudah disusun sesuai dengan bagian-bagian pentingnya itu, minimal ada 4. 1. Rencana kinerja atasan, rencana kinerja individu, pengembangan profesi, dan tugas tambahan. Maka 4 aspek inilah yang akan dimasukkan ke dalam rencana kinerja. Di rencana kinerja 4 aspek, keterkaitannya dengan angka kreditnya itu dicari mana yang memang terkait secara langsung dengan angka kredit, lalu dilakukan verifikasi dan direview. Dilanjutkan dengan dilakukan penetapan pada tanggal 27 Juli tahun 2021 untuk tentunya akan dilanjutkan dengan rencana aksinya itu sudah mulai penanggalannya di 1 Agustus 2021. Nah, sampai ke berikutnya tentu bagaimana pendokumentasiannya itu dari 1 Agustus sampai dengan 31 Desember 2021, maka sahabat guru hebat harus mengumpulkan semua data yang ada sehingga betul-betul nanti akan ditunjukkan kepada atasan langsung, yaitu khususnya di pengukuran terhadap rencana aksi yang sudah dilakukan, sehingga benar-benar nanti bisa menunjukkan bahwa realisasi dari target yang sudah ditetapkan itu minimal sudah terpenuhi capaiannya, sehingga akan benar-benar memberikan nilai yang diharapkan berdasarkan rentang waktu yang sudah ditetapkan. Nah, lalu dilanjutkan dengan tentunya akan melakukan hasil pengukuran kinerja, kemudian jika ada pengajuan ide baru, maka di sini kolom ini akan diisi dengan deskripsi yang sesuai, khususnya di ide barunya apa. Tetapi kalau memang belum memiliki ide baru, maka di deskripsi ide baru ini dikosongkan dan tentunya adalah tidak memperoleh tambahan nilai sesuai dengan poin dari ide barunya itu, apakah di lingkup kerja, unit kerja, lingkup instansi ataupun di lingkup nasional. Berarti di sini kalau memang tidak ada, berarti akan diberikan nilai 0. Nah, di berikutnya adalah dilanjutkan dengan di penilaian SKP-nya. Tentu di penilaian SKP itu akan nanti dilakukan mulai dari sasaran kinerja SKP, perilaku kerja pegawai yang ada di sheet 14 ini. Itu akan sudah dilengkan dengan penilaian SKP tadi. Baru di terakhir itu akan melakukan integrasi penilaian yang juga sudah tanggalnya di sini tidak bisa, penanggalannya tidak dapat diubah lagi, yaitu pada tanggal 2 Februari 2022. Nah, tentu dari rangkaian ini bahwa akan sangat membantu sahabat guru hebat semua yang sudah membuat SKP di periode bulan khususnya Juli sampai dengan 31 Desember 2021. Ini akan membantu sahabat guru hebat semuanya di dalam menyusun SKP 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022, karena tentunya periode tanggal kita ini di transisinya sekarang akan melakukan penilaian di Desember 2021, tetapi di lain pihak kita juga jangan sampai terlewat di dalam melakukan penyusunan rencana kinerja baru, yaitu mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Tentu ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi sahabat guru hebat semuanya. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu menyimak video ini. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih.